Jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior edisi hari Rabu perdana di pertama kali episode TFH di tahun baru 2022. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru 2022 bagi semuanya ya yang sudah hadir di Zoom kali ini dan juga yang nanti menyimak lewat YouTube. Oke, tak berlama-lama. Seperti biasa, episode Warrior akan kita kulik sama-sama siapa narasumber kita kali ini. Ya, saya mau sapa dulu Kang Hikmat Budiawan atau biasa dipanggil Kang Hikmat. Halo, selamat siang Mas. Siang Mas Bobi. Ini Kang Hikmat ada di Bandung ini ya. Bandung tempatnya di mana Mas? Saya tepatnya di Soreang Mas, Kabupaten Bandung. Oh, jadi di kabupatennya ya. Jadi agak ke selatan. Agak dari ke kota selatan. Bandung. Aku masih belum hafal-hafal Bandung. Apalagi pandemi sudah 2 tahun begini, aduh, makin jarak aja ke sana. Ya, betul. Berarti selatan yang bawah ya berarti ya? Kalau selatan saya ada di atas. Jadi memang kalau Bandung kan ada dua ya. Iya, Utara, atas bawah. Kalau utara di Lembang atas, saya di selatannya juga di atas di Kabupaten Bandung. Selatannya masih agak atas gitu ya. Atas. Jadi saya dekatnya ke Ciwidey. Jadi kalau Mas Bobi mau ke tempat-tempat wisata dekat rumah saya, Mas, di Ciwidey. Waduh. Tempat wisata. Jadi kalau mau ada pertemuannya di sana di Ciwidey dekat rumah saya. Siap. Moga-moga PPKM bisa semakin rendah, semakin landai levelnya, jadi kita bisa sering-sering ketemu nanti kopi darat. Oke Mas, kita mulai pengen dengar nih ceritanya. Jujur aku lihat postingannya Mas Hikmat sederhana ya, tidak banyak cerita tapi dalam maknanya itu ya kan. Aku lihat wah ini oke juga nih ya kan. Bukan yang opes dulu kan, nggak opes ya Mas ya? Oh, nggak ada kan? Nah itu banyak tuh pertanyaan yang sering aku terima. Wah nanti kalau KF nanti makin tambah kurus nanti gimana ya kan? Sedangkan, nah ini kita bisa dengerin sama-sama nih ceritanya Mas Hikmat sebelum ber-KF itu seperti apa. Kemudian setelah apa yang memutuskan Kang Hikmat untuk mau ber-KF, alasan utamanya gitu kan. Dengar dari siapa, terus alasan utamanya apa. Nah dari situ manfaat yang didapat dan juga pengalaman up and down-nya selama ber-KF. Gitu. Silakan Kang Hikmat, monggo. Yuk. Nanti sesekali tak selak kalau ada cerita yang menarik. Monggo Mas. Silakan. Ya, memang saya kurang begitu pandai cerita ya Mas. Cuman ya saya coba ya cerita apa mengawali saya ketika KF ini saya mulai gitu ya. Memang sebenarnya yang memperkenalkan KF itu adalah kakak saya sendiri gitu ya. Jadi kakak saya sendiri itu saya dimasukkan ke grup KF-nya itu KF Malang, Mas. Di Malang, KF grup Malang. Di WA, iya. Di WA. Saya sebagai listener aja. Jadi emang listener. Iya. Kayak zaman radio listener. Oke. Jadi hanya melihat, membaca gitu ya. Ya, saya juga belum bergabung saat itu. Jadi memang hidup saya waktu itu normal aja. Jadi memang digabungkannya di tahun 2017 gitu ya. 2017 saya digabungkan ke grupnya di Malang gitu ya. Saya cuma lihat, baca gitu ya, tapi belum tertarik gitu ya. Jadi memang awalnya kenapa saya ikutan KF mungkin diawali tahun 2020 awal ya, ketika pandeminya dimulai. Jadi pandemi dimulai, perusahaan tempat saya kerja itu karena memang bergeraknya di baju muslim ya. Baju muslim, ya
mereka itu apa namanya sebelum, jadi Kak, si pandemi itu sebelum Lebaran ya, sebelum Lebaran betul. Februari waktu itu ya. Jadi betul, ketika betul. mereka mensuplai begitu banyak barang, tapi ternyata memang si apa namanya tidak kejadian nih jualannya di Lebarannya, makanya memang apa namanya tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Nah dari sanalah di bulan Februari saya masih ingat ketika pulang dari Surabaya ya, saya pulang dari Surabaya karena waktu itu saya kerjaannya tur Jawa gitu ya, dari Bandung ke Solo, ke Surabaya, ke Pandaan, Pasuruan, balik lagi ke Tangerang dalam waktu seminggu gitu ya. Nah, dari setelah tur Jawa itu saya baru terasa nih, mah saya tuh kambuh gitu ya. Jadi mah saya tuh kambuh gitu ya. Nah, dari sanalah terasa saya minum obat gitu ya. Minum obat tiap hari, obat mah untuk apa namanya? Untuk mah saya supaya tidak kambuh lagi, karena memang pekerjaan menurut saya supaya harus berpindah-pindah tempat gitu ya, berpindah-pindah tempat. Berarti dulu sebelum masih di 2017 itu kalau Mas Hikmat bilang mahnya kambuh sudah pernah dong sebelumnya ya? Pernah. Sering memang iya sering kambuh, tapi memang ketika kambuh yaitu sembuh dengan obat mah gitu ya. Jadi memang obat mah membantu saya sembuh dan bekerja seperti biasanya gitu ya. Jadi apa namanya? Ya itu penolong saya tiap hari. Ketika bekerja, karena apa namanya? Dengan kondisi ya di bawah tekanan gitu ya. Mah asam lambungnya naik, kambuh gitu. Nah, dari situlah perjalanan waktunya kan itu memulai pandemi ya. Jadi memang ya, 2020. Ya, 2019 pandemi, 2019 akhir ya. Akhir ya. Kalau di kita kan ada apa namanya? Sebelum PPKM itu ada PSBB ya. PSBB betul. PSBB bulan Maret ya, di awal bulan Maret. Jadi dari sana saya sudah tidak boleh lagi keluar kota karena memang hanya di kantor gitu ya, sama di rumah nih, WFH gitu ya. Iya, work from home. Nah, WFH ini yang bikin kerjaan di rumah, makannya tambah ini gitu ya, tambah memang banyak makan gitu ya. Nah, dari sanalah saya sedikit demi sedikit saya tambah sering kambuh memang. Jadi bulan puncaknya adalah ketika di tahun 2020 itu di bulan Juli, Mas, 2020 bulan Juli, saya tuh kambuh dan memang susah sembuh dari sana. Jadi sudah masuknya ke GERD ya, Mas ya. Ke GERD. Jadi GERD di sana saya masuk ke apa namanya? ke dokter, ketemu dokter gitu ya. Karena memang pakai asuransi kesehatan gitu ya. Jadi memang saya hampir dalam jangka waktu sembuh 2 minggu, kambuh lagi 2 minggu, dokter lagi gitu ya. Memang di pertengahan bulan Juli tahun 2020 itu lanjut kumat lagi gitu ya. Jadi memang dari sana sudah saya bolak-balik ke dokter ya. Sampai akhirnya saya di akhir tahun 2020 ya, di bulan November waktu itu saya tuh jatuh, Mas. Jadi jatuh dari di depan rumah, kebetulan ada selokan gitu ya. Dalamnya sekitar 1,5 meter. Nah, dari sana saya lagi biasa jatuh ke bawah, dan tulang pinggang saya tuh kena gitu. Tulang pinggang saya kena. Di sana tuh saya langsung periksa ke dokter tulang gitu ya. Ke dokter tulang. Dalam juga loh, Mas, 1,5 meter. Ya, dalam di depan rumah saya. Dalam. Jadi ketemu sama dokter. Biasa saya kan ke internis ya, Mas ya. Akhirnya ke dokter ahli tulang di sananya. Dan di dokter ahli tulang saya dicek juga nih. Tulang punggung saya memang bermasalah gara-gara jatuh itu. Akhirnya ketemu
ketemu satu masalah baru gitu ya. Itu masalah baru. Ya. Apa lagi? Apa lagi? Udah asam lambung baru. Masalah barunya adalah karena saya kan ketika asam lambung itu saya minum omeprazol, lansoprazol gitu ya. Dan pereda nyeri gitu ya. Nah, dan setelah ketahuan ternyata omeprazol itu kata dokter ahli tulangnya itu mengikis zat besi di tulang saya. Astaga. Gitu. Jadi vitamin B juga sama mereka tuh terkikis juga ya sama obat-obatan gitu ya. Nah dari sanalah saya juga ketahuannya kuku saya ketika saya kalau namanya di Bandung itu dipocel ya. Diituin sama kita tangan aja. Jadi giniin aja. Itu si kuku itu patah gitu ya. Jadi si kuku itu patah gitu. Jadi dengan sendirinya, kok ini kuku saya gampang patah, tangan kaki nggak usah pakai gunting kuku, gitu ya. Pakai tangan aja itu patah gitu ya. Dari sana ketahuan sama dokter, wah ini harus diberhentikan gitu ya. Kalau diberhentiin, tapi asam lambungnya gimana? Nah, dari sanalah dokter internis juga sudah mungkin ya saya dikasih obatnya seperti itu gitu ya. Dokter ahli tulang juga saya dikasih beberapa obat untuk menyembuhkan. Nah, jadi memang bertolak belakang gitu ya. Ya. Akhirnya yaitu tadi saya memutuskan berhenti untuk ke dokter gitu ya. Apa Mas yang membuat Kang Hikmat berani untuk berhenti ke dokter? Ya, karena internisnya itu tidak memberikan satu solusi ya ketika asam lambung saya masih kumat-kumatan, tapi di lain pihak juga dokter tulangnya meminta saya untuk berhenti konsumsi itu. Ya, konsumsi omeprazolnya gitu ya. Nah, akhirnya diputuskan itu saya beralihlah ke terapi gitu ya. Terapi ke herbalis gitu ya. Saya juga akhirnya ikutan ke saudara juga. Jadi saudara pergi ke akupunktur ikut gitu ya. Cek juga. 1 bulan saya merasa juga tidak ada perubahan gitu ya. Berubah tuh. Jadi dari situ pindah lagi ke pijat gitu ya. Shinsei gitu ya. Pijat lagi. Nah dari situ juga saya nggak merasa puas juga ya. Akhirnya saya menemukan satu waktu itu saya juga tetap ikutan keto, faslosis juga ikutan gitu ya di grupnya masih di grup. Di awal tahun ya di awal tahun itu awal tahun 2021 saya udah ikutan ikutan grup ketopastosis di Facebook ya. Oh, yang di grupnya yang Facebook ya. Sudah gabung gitu. Cuman saya cuman lihat aja, nggak pernah komen apa-apa gitu ya. Nah, akhirnya di 2021 itu memang gonta-ganti terapi gitu ya, gonta-ganti terapi. Jadi saya sudah tapi juga terima kasih juga untuk kakak saya karena yang terapi itu dibayarnya sama kakak saya. Oh. Nggak kebayang stresnya kalau misalnya. Jadi ada terapi namanya holistic center gitu. Jadi memang terapi itu secara menyeluruh ya. Ada terapi secara suplemen. Jadi saya dikasih suplemen yang harganya memang mahal gitu ya. Satu hari kita harus makan suplemen itu kurang lebih 100 ribuan ya. Jadi ada suplemennya. Satu hari 100 ribu. Ya, A, B, C gitu ya. A, B, C gitu ya. Jadi diminum, yang satu diminum. Memang waktu itu detox ya. Detoxnya mengeluarkan
kayak ya mencret-mencret, kayak diare gitu ya. Jadi merasa baikan gitu. Jadi itu juga menyarankannya low carbo juga sih mereka. Gitu. Oh, keren juga holistiknya ya, jalanin low carbo. Ya, di situ juga saya ada sinsenya, dipijat juga gitu ya. Jadi memang di situ saya juga di scan gitu. Oh ini Bapak ada masalah di tulang, ada masalah stresnya juga, jaga stress manajemennya juga gitu ya. Apa namanya? Jadi banyak hal-hal lain, ada beberapa ahli di sana gitu ya untuk ngobrol secara ya holistik, mungkin memang secara ada keagamaannya juga gitu ya. Banyak macam yang bisa kita sharing sama mereka gitu, termasuk juga pola makannya juga gitu ya. Stress manajemennya juga dibicarakan di sana gitu ya. Tapi saya merasa dengan dengan terapi ini tidak kuat nih di bebannya ke saya gitu ya. Soalnya biayanya itu begitu besar gitu ya. Ya berasa juga. Itu besar pasak daripada tiang nanti kan ya. Karena di sana tahun 2001 itu karena penyakit yang saya derita ini, saya memutuskan untuk resign gitu ya. Jadi ada karena perusahaannya bermasalah juga gitu ya dengan ya ada ada usulan untuk pensiun dini gitu ya. Jadi saya ikutan gitu ya. Udah karena memang dengan saya mengutamakan kesehatan, udah saya fokus di kesehatannya gitu ya. Ketika fokus, ya udah berhenti aja gitu ya dari pekerjaan. Jadi saya dari situlah mulai fokus untuk untuk ke kesehatan nih. Tapi ternyata ya setelah dari sana saya pikir dengan setelah saya bekerja ikut dengan terapi seperti ini, ternyata saya dari sana mungkin ada 5 terapi saya ikutin gitu ya. Ada herbal, ada probiotik gitu ya. Tapi dari situ sudah mengalaminya ya kurang lebih sekitar 6 bulan ya setelah itu bermasalah, tapi ternyata tidak ada perubahan apa-apa. Akhirnya saya join di Facebook ya Mas ya. Grup Facebook. Ya, Facebook itu ternyata saya masuk ke sana, ikut di sana, ternyata saya juga mereka juga welcome ternyata ya. Ya, jadi di sana saya ikut gitu ya. Mulailah gitu ya. Saya saya masih ingat waktu itu hari Jumat tanggal 30 Juli saya mulai gitu ya, mulai KF di sananya, mulai. Jadi memulai terapi. Waktu itu saya masih ngomong nih terapi juga nih ya, kayaknya harus terapi juga nih mulai. Mulai gitu ya terapi juga karena kalau kemarin kan saya ikutan low carbo juga ya, makanya saya lebih ke arah makannya masih nasi tapi dengan berapa gram gitu. Jadi ada ditakar. Gitu ya. Saya makan umbi Garut gitu ya, yang low carbo juga gitu ya, umbi-umbian makan umbi-umbian. Lalu parang juga saya makan gitu ya. Memang sih secara keasam lambungnya ternyata tidak ada perubahan juga gitu ya. Tidak ada perubahan gitu ya. Jadi akhirnya saya putuskan ikut KF setelah membaca di Facebook itu banyak teman-teman juga nih yang asam lambungnya juga gitu ya. Di sana gitu ya. Ketemu grupnya itu dari mana Kang Iqbal? Saya sih kan saya ikutin ketofasosisnya Malang itu. Oh, yang dari Malang itu ya. Malang gitu Oke. Nah, dari sana saya juga ikutan Facebook. Jadi akhirnya saya cari di Facebooknya, ternyata ada gitu ya. Nah, di sana karena saya ikutan di sana baru mulai aktifnya di bulan Juli gitu ya. Bulan Juli aktif.
Juli. Dari sana saya mulai ikutin protokolnya gitu ya, protokolnya. Dari situlah saya memulainya. Memang sih kan seperti biasa gitu ya, ketika memulai itu banyak cobaan juga. Cobaan gitu ya. Nah, di awal saya minum sup apel sama garam Himalaya gitu ya. Mencret sehari sampai 5-6 kali gitu ya. Visionya gitu ya, visionya saya juga gitu ya. Nah, ya saya mengalami dari awal tanggal 30 sampai pertengahan bulan Agustus ya, itu kayak healing crisisnya itu cobaannya berat dia. Mencret gitu ya, tiap hari gitu ya, tiap hari. Aduh. Mencret. Coba aku rekap dulu ya sebentar ya, karena tadi saya terputus. Aku rekap dulu. Jadi Kang Hikmat ini awalnya bergabung di grup KF Malang, WA KF Malang ya, 2017. Cukup lama loh sebenarnya. Tapi ya nggak terlalu tertarik karena masih fine, dan waktu itu ada mah, tapi ya masih bisa diatasi dengan obat ibaratnya gitu kan. Nah, sampai pada detik di 2020 awal di mana pandemi mulai. Nah, di situ tuh mulailah ya kan, mulai intensitasnya naik sampai kemudian berbarengan dengan jatuh itu tadi, akhirnya ketahuan ya kan. Waduh, ini ternyata efek minum obat lambung yang menaun sampai ke seperti itu ya kan. Itu kalau aku di posisi Kang Hikmat, tak suruh dokternya yang berantem. Kalau bisa lah suruh berantem. Ketimbang resepnya yang berantem di badanku, mending tak suruh dokter yang berantem. Nah, itu satu. Kemudian berhentilah dari situ, udah nggak mau lagi ke dokter ya kan. Nggak ada yang mau ngalah ibaratnya kan. Karena dokter tulangnya pasti juga resepin vitamin dan obat-obatan untuk supaya efek dari pengeroposannya semakin minim kalau bisa. Tapi kalau pemicunya masih dikonsumsi terus ya repot juga jadinya kan. Nah, akhirnya berhenti ke dokter. Selesai dari situ, mulailah tuh exploring dari awal pandemi sampai di bulan Juli ya. Terapi herbal lah, pijat lah, akupuntur segala macam, tapi tidak ada yang tuntas sampai pada terakhir ketemu yang holistik itu, tapi terkendala biaya. Ibaratnya lumayan sudah lebih ini yang holistik itu karena juga sudah low karbo, mereka mengajarkannya walaupun tidak low banget ya kan? Tapi terkendala di biaya nih, yang akhirnya info dari grup WA Malang tadi membuat Kang Hikmat bisa bergabung di grup KF. Nah, dari situ mulai ini ya, mulai banyak belajar lagi, dan ternyata banyak kesamaan ya Mas ya. Ternyata ya benang merahnya dapat ya. Iya, betul. Ternyata rendah karbo, kelola stres juga ya kan. Kemudian apalagi tuh? Ya itu manajemen stres itu tadi ya. Apa? Nah, akhirnya singkat cerita udah langsung jalan. Ya, itu dari 30 Juli itu ya, hari Jumat ya. Iya. Juli 2020. 2021 ya. 2021 ya? Ya. Oh, oke. Berarti saya dari pandemi itu masih ini ya? Masih jauh. Ya, masih jauh ya. Masih jauh gitu ya. Karena memang dari pandemi sampai ke bulan Juli kan itu ada 1,5 tahun ya. Iya, saya 1,5 tahun. Dari dokter pindah ke terapi gitu ya. Ya, itu dokternya 1 tahun, terapinya 6 bulan ya. Iya. Terapinya 6 bulan. 1,5 tahun nih saya mengobati. Oke, berarti setelah mulai nerapin, ngalamin HC itu, main diare, mencret sampai ya setengah bulan ya, kurang lebih ya. Kurang lebih 1,5 bulan gitu ya. Setengah bulan. Nah itu nggak bikin galau, Mas? Saya sih kalau lihat dari lihat di grup
ya karena emang healing crisis itu hal yang biasa, jadi nggak bikin galau, tapi yang bikin galau itu istri saya gitu ya. Iya, istri saya tuh, wah itu kenapa sampai bolak-balik ke toilet Iya. gitu ya. Yang bikin galau keluarga gitu ya. Jadi tambah kurus juga pasti itu. Kalau tambah kurus, saya memang sudah kurus, Mas. Sudah kurus. Ya. Jadi asalnya kan saya 64 kilo. Jadi karena gara-gara asam lambung saya turun sampai 53. Widih. 11 kilo saya nggak adanya. Iya, 11 kilo saya nggak ada kehilangan berat badan saya gitu ya. Dari Nah, waktu itu termasuk yang diare itu kan? Yang 53 itu. Oh, kalau yang diare itu saya nggak termasuk turun lagi dari sana di 53. Diare nggak turun paling juga turunnya berapa, cuma setengah kiloan deh dari setelah diare gitu ya. Setelah diare, iya. Ini informasi yang menarik ini. Kenapa? Karena banyak yang berpikir, waduh nanti turunnya hilang ya. Ini bukti nyata nih Kang Hikmat nih. Awalnya cuma 60 kilo ya kan, nggak obes. 64 kilo kan? Turun ke 53. 53. Nah, 11 kilo saya kehilangan berat badan ya karena asam lambung gitu ya. Karena asam lambung, bukan karena KF-nya itu malah. Karena asam lambung. Gara-gara asam lambung gitu. Karena memang asam lambung itu kan kalau udah GERD itu kan perih di ulu hati gitu ya, naik ke dada, sesek gitu ya, punggung terasa panas gitu ya, kemana-mana juga, ke tenggorokannya juga, dan naik ke atas ke ubun-ubun gini, pusing gitu ya. Kalau udah begitu mau makan juga nggak bisa gitu ya. Karena itu GERD itu memang sangat-sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang gitu ya. Itu hampir tiap hari itu saya mengalami hal tersebut gitu ya. Ya dari sanalah ya akhirnya ya alhamdulillah ketemu KF gitu ya. Alhamdulillah sebenarnya saya belum mulai, tapi memang sih healing crisis-nya 2 minggu lumayan lama saya. Orang lain katanya cuman sebentar lah ya saya lihatin ada ya. Cuman seminggu, cuma saya 2 minggu hal itu berulang gitu ya. Tapi badan merasa enak gitu ya. Ini caranya Kang Hikmat meyakinkan istri yang galau itu gimana? Ini kayaknya perlu belajar nih teman-teman yang gimana Mas caranya meyakinkan gitu. Ya memang sih saya dengan istri sampai sekarang masih bertolak belakang sih ya, masih bertolak belakang. Masih. Bisnisnya yang saya tekunin sekarang kan bisnis saya kue gitu ya, kue bolu yang notabene-nya memang membutuhkan tepung-tepungan gitu ya, karbohidrat gitu ya. Jadi memang sih cara meyakinkan istri saya pengen sembuh gitu aja, pengen sembuh dari asam lambung. Saya harus istiqomah kalau menjalani sesuatu kan harus istiqomah ya, harus berjalan pada jalurnya ini ya. Iya betul. Jalurnya gitu ya. Betul. Ya akhirnya ya itu saya memberikan kelulusan saya untuk menjalani ini semua, karena kalau saya lihatin sih ya dapat inspirasi juga dari vokalisnya Gigi Arman Maulana kan ya. Arman Maulana juga kan sembuh juga dari dari asam lambungnya juga ya dengan metode yang sama gitu ya. Oh iya? Yang sama. Ya, cuman mungkin dia bukan ketofastosis tapi dia juga makannya hewani juga gitu ya. Ya gitu ya. Nah, akhirnya dari sana kalau saya udah kalau memutuskan sesuatu kan berarti harus punya mentor-mentor nih. Ya, mentor yang bisa membimbing saya ke arah sana gitu ya. Nah, akhirnya dimulailah. Jadi ketika 2 minggu itu saya ada detox ya, healing crisis. Nah dari sana saya mulai merasakan makan kan harus full hewani waktu dia. Kalau fase induksi saya harus hewani. Jadi hewani juga saya mulai waktu segala macam yang hewani saya makan. Gitu. Tapi berhubungan dengan asam lambung ternyata full hewani itu di asam lambungnya
nggak cocok gitu ya. Kalau misalkan kalau yang kayak lemak-lemakan gitu ya, lemak saya makan lemak, tapi ternyata muntah gitu. Ya, full hewani segala macam, ternyata harus ada filternya juga ternyata di sana. Jadi ketika makan lemak, saya muntah gitu. Ini nggak diterima nih sama lambung saya. Lambung, gitu. iya. Terus? Iya, lambungnya. Nah, akhirnya semuanya saya cobain. Mulai dari daging sapi, daging ayam, ikan gitu ya, sampai yang lain-lainnya. Akhirnya sambil healing crisisnya 2 minggu beres, ternyata juga saya sudah memilih satu makanan yang cocok buat asam lambung. Jadi memang sebenarnya yang cocok dengan asam lambung itu adalah ikan-ikanan ya. Segala macam ikan itu sangat diterima dengan kondisi asam lambungnya yang bermasalah gitu ya. Jadi lambungnya makan lemak tadi bermasalah, tapi kalau makan ikan, saya pilih ikan lele, ikan patin gitu, ikan-ikanan. Ikan-ikanan ini yang sangat membantu saya tetap nih di jalur di jalurnya gitu ya. Jadi kalau tadi suka apel sama himsol gitu, staf dinaikin ponarinya gitu ya, jadi naikin gitu. Visionya juga saya tidak bermasalah gitu ya. Di lain pihak juga saya juga makan yang asam-asam, kefir yang biasanya saya bermasalah gitu ya, kefir, yohat gitu ya, bermasalah, tapi setelah membuang karbohidrat, ternyata yang asam-asam itu sangat enak di perut gitu. Ya, jadi kalau tidak dikombinasikan dengan karbohidrat, ternyata cocok gitu ya di perut gitu ya. Ya akhirnya saya makannya, kalau makan gitu, saya juga belum bisa puasa waktu itu. Saya juga puasanya jam 10 gitu ya, jam 10 baru makan yang berat-berat. Tapi kalau dari pagi saya makannya kaldu, jadi kaldu ceker ayam, kaldu ceker, kaldu tulang. Saya konsumsinya dari pagi, ya pagi sampai sore kaldunya. Nah makannya ternyata saya baru kuatnya jam 10 gitu ya. Jam 10. Makannya gitu. Kalau saya kan ternyata ya seperti Mas Bobi bilang kan ya, kita kan harus adaptasi kan di adaptasi kan berarti ada hal-hal yang harus dilalui di sana gitu ya. Jadi saya mulai berpuasa, buka puasanya di jam 10-an gitu ya. Di sana lah saya dengan cocokan di ikannya itu ya saya konsumsinya ikan. Kalau pengganti nasinya saya makannya telur, Mas. Jadi telur saya kukus gitu ya. Telur saya kukus jadi nasinya. Jadi kalau saya kan kalau di di Sunda itu namanya lepet ya, kayak nasi dibungkus pakai daun pisang gitu ya. Saya bungkus menyerupai itu, tapi kadang-kadang pakai plastik gitu ya. Jadi nasinya itu kayak gitu. Nasi sama ikan. Jadi emang ini udah komplit nih, ada nasinya, saya pengganti telur gitu ya dengan ikannya gitu ya. Nah, di sana akhirnya karena memang terasa enak ya, saya konsumsi terus tuh. Karena 1 bulan, alhamdulillah saya juga merasa wah ini betul-betul takjub ya. Kemarin saya sudah mengalami, saya kayak pecandu obat kemarin 1 tahunan itu pecandu obat. Iya, setengah tahun saya gonta-ganti. Ini dengan dalam jangka waktu 1 bulan, asam lambung saya betul-betul hilang gitu. Nggak ada gitu ya. Ya, alhamdulillah tuh betul-betul hilang si asam lambung yang tadinya saya mau makan ya muntah gitu, mau konsumsi apapun tidak nafsu makan gitu ya. Nah, di sanalah saya baru memulai lagi menikmati makanan. Makanan. Jadi 1 bulan itu
reboundnya gitu ya, saya menikmati makanan-makanan lagi gitu ya. Tapi memang sih masih fase induksi, saya full hewani gitu di sana lah. Saya memulai makan ikan 1 bulan tuh, ternyata setelah 1 bulan selesai saya loncat nih ke fase yang lain gitu ya. Saya mulai makan ayam gitu ya, ayam gitu. Cuman walaupun memang ayamnya waktu saya di grinder ya, dibubukin dulu gitu ya. Ya lambungnya terasa apa enggak gitu ya. Enggak nolak. Enggak nolak apa enggak gitu ya. Dan ternyata diterima enggak, Mas? Diterima. Keren. Iya, terima ternyata di perut saya sudah mulai menerima gitu. Kayak ketika saya masih asam lambung dulu kayak teh hijau itu nggak mau nih, Mas. Saya nggak mau teh hijau itu. Masih nggak mau. Terus juga pedes-pedesan saya udah pasti nggak bisa gitu ya. Udah pasti. Itu nggak bisa. Jadi 1 bulan itu saya mulai yang asam-asam kayak Kevin kan udah jagoan tuh. Lambung saya sudah terlatih gitu ya. Jadi terlatih ke asam-asam. Tadinya kan yang asam-asam itu langsung muntah juga gitu ya. Iya. Teh-tehin juga masih muntah juga gitu ya. Pedas-pedesan sudah mulai gitu. Jadi emang tahapannya dari 1 bulan itu sudah mulai membaik gitu ya. Jadi di bulan Agustus akhir itu saya sudah mulai menikmati makan. Keren. Nah, dari sanalah saya mencoba makan ini, mencoba makan itu gitu ya. Di hewani tetap ya. Kayak makan ati ampela, terus makan hati sapi gitu ya, untuk memenuhi hati sapi, ayam itu kan full di sananya nutrisinya tinggi. Iya, betul. Gitu, lebih banyak gitu ya. Akhirnya ya saya coba untuk mengeksplor segala jenis protein hewani, makanan, protein hewaninya di sana gitu ya. Jadi kalau kayak saya pikir ya lemak-lemakan dari tadi PCO-nya ya gitu ya. Yang lain-lainnya juga saya sudah terpenuhi gitu. Akhirnya ya ke arah sana lah, saya sudah mencoba beberapa banyak makanan. Akhirnya diterima sama lambung. Jadi, di sanalah sudah hilang entah kemana. Aduh. Hilang entah kemana. Jangan lagi dicari, Mas. Hilang di sananya. Jadi akhirnya betul-betul saya merasa bersyukur ya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan saya sudah memulai lagi hidup. Kalau menurut saya kan mulai hidup lagi ya. Kemarin betul-betul saya ya krempeng gitu ya. Nah dari sanalah sudah memulai berisi, karena juga kan tapi waktu itu kan kalau saya liatin punya Mas Ebi Pranoto kan harus latihan beban gitu ya. Iya. Itu kan saya masih belum kuat gitu ya. Saya masih jalan kaki gitu ya. Jalan-jalan. Tapi nambah, berat badannya pasti nambah. Ya, dari sanalah saya mulai ya memang mulainya cuman sedikit ya. Jadi saya catat loh gitu ya. Saya catat. Gitu. Jadi dari 53 itu mulai nih setelah 1 bulan ada perubahan gitu ya. Jadi 53,2 gitu. Sedikit. 2 gitu. Jadi dalam jangka waktu 1 bulan itu saya catat tuh di buku gitu. Oh, perubahannya signifikan juga gitu ya. Jadi mulai berapa, Mas? Ya setelah 1 bulan kemudian itu saya naik 1,5 kilo, Mas. Jadi 1,5 kilo. Jadi di bulan September pertengahan ya. September itu 1,5 bulan saya udah 53
4,4 salahnya. Ada kenaikan 1,5 kilo gitu ya. Nah, dari sana saya badan merasa kuat, akhirnya mulai itu latihan beban. Jadi mulai lihat-lihat videonya Mas Ebi itu, mulai latihan beban gitu. Walaupun memang saya karena memang senangnya jalan-jalan kardio ya karena saya kebetulan di sini dekatnya ke gunung ya Mas ya. Jadi alam segar gitu ya. Kita jalan kaki sama istri, saya ajak jalan-jalan gitu ya. Nah, dari sanalah perubahannya begitu signifikan ya. Tapi memang saya waktu itu kan belum punya beban. Artinya saya sudah berhenti bekerja, tidak memikirkan segala sesuatu. Jadi memang tabungan saya saya fokus dulu nih ke kesehatan gitu ya. Jangan mikirin tabungan lah, udah ibaratnya. Jadi akhirnya ya saya di bulan Oktober nih, saya sudah sudah naiknya lumayan sampai Oktober ke November itu saya sudah totalnya 59 kilo Mas. Jadi dari 53 ke 59 gitu ya. Jadi naiknya sudah ada 6 kilo gitu ya. Jadi keren. Seminggu sudahnya lumayan naiknya gitu ya. Badan juga sehat gitu ya, alhamdulillah. Jadi semakin membaik kondisinya. Jadi kayak kalau di asam lambung itu masalahnya banyak. Jadi masalahnya tidur tuh susah tidur. Jadi memang itu pasti. Kayak mimpi buruk itu hampir tidur tiap malam tuh. Ya. Jadi di asam lambung tuh banyak sensasi yang karena asam lambungnya naik, sensasinya juga banyak yang naik gitu ya. Jadi, nah dari situlah mulai sedikit demi sedikit ya si mimpi-mimpi itu hilang dengan sendirinya gitu ya. Hilang sendirinya juga. Saya juga kalau malam itu sampai ketika asam lambungnya naik itu sampai 3 kali saya harus pipis gitu ya malam-malam. Terbangun untuk pipis gitu ya. Nah dari sana saya akhirnya berkurang tuh, seminggu tuh 2 kali gitu ya. Sekali gitu ya untuk pipis di tengah malam gitu ya. Nah dari sanalah segala sesuatunya jadi jauh lebih baik gitu ya dengan KFT. Yang tadinya makan ikan saya sudah makan yang lainnya. Cuman kalau yang lain kan sensasi di ketika minum kopi gitu ya sudah menikmati gitu ya. Saya sampai sekarang belum menikmati nih kopinya. Jadi kopinya masih saya agak takut gitu ya. Karena saya juga bukan penikmat kopi juga ya, tapi minum kopi masih agak-agak nggak enak. Tapi tidak muntah gitu ya. Tapi artinya saya juga bisa menikmati makanan-makanan yang lain gitu. Yang tadinya di asam lambung saya sudah tidak bisa saya jalanin, saya tidak bisa makan, tidak minum, saya sudah akhirnya sudah bisa menikmati itu gitu ya ke arah sana. Nah, mantap. Aku dengar ceritanya ini terasa banget pesan moralnya dari Kang Hikmat bahwa dulu itu ya memang sih masih ada obat dan segala macam ya untuk bisa mengatasi asam lambungnya, tapi tanpa sadar itu sebenarnya malah terbatasi, dan itu terbatasi pilihan menunya. Dulu kalau misalnya nggak minum obat itu pasti reaktif ibaratnya gitu. Apalagi kalau sampai telat makan ya. Nah, jadi itu yang Mas Tio sering bilang, ya kenikmatan semu, kesehatan semu ibaratnya. Sehat karena ya sudah minum obat ibaratnya gitu. Jadi
nggak ngalamin asam lambung karena sudah makan ibaratnya. Coba kalau belum makan ya pasti muncul. Itu yang dibilang semu. Nah, pada saat memulai KF dan progresnya Kang Hikmat mau menjalani itu kan itulah puncaknya yang sesungguhnya, di mana tidak dibantu obat, terus Mas Hikmat bergumul deal dengan badannya sendiri, nyari pengobatan opsi-opsi alternatif sampai pada titik. Nah, ini akhirnya baru bisa merasakan lagi, tapi secara bertahap ya. Mulai dari pertama ikan dulu, kemudian sekarang udah bisa makan ayam, ya kan? Udah bisa ati, ya kan? udah bisa kefir, ya kan? Ini kalau aku bayangin itu, aduh, ini kebayang itu nikmat hidup yang sesungguhnya gitu. Jadi sesuatu yang dulu itu hilang, kalaupun mau konsumsi itu ya harus obat ibaratnya. Betul. Tapi ini tanpa obat, terus nggak perlu dibantu prole kayak gitu. Propol atau apa itu yang obat itu. Terus ini ya nggak kumat ibaratnya, nggak kambuh. Betul. Itu buat seseorang yang kayak Kang Hikmat atau teman-teman mantan GERD di KF itu sesuatu nikmat yang luar biasa kalau aku bilang. Bisa kembali lagi tanpa khawatir. Wah, itu kata kuncinya itu. Bisa tidak khawatir itu suatu anugerah terbesar buat yang asam lambung. Itu dahsyat. Yang paling dahsyat sebenarnya sih, saya sudah tidak mengkonsumsi obat sama sekali. Itu dia. Jadi yang tadinya saya setiap hari konsumsi obat, walaupun saya waktu itu ikutan terapi ya, herbalis. Saya masih, kalau terasa itu saya masih satu kali ya, sedikit obat. Ya, tapi semenjak saya ikut KF di Juli itu ya, sampai sekarang, alhamdulillah saya tidak pernah satupun minum obat asam lambung, apapun gitu ya, mau pernah nyeri, kayak mau apa gitu, tidak pernah minum gitu ya. Tapi memang saya pernah waktu itu pernah juga tanya sama di grupnya Telegram gitu ya, gitu ya. Saya waktu itu kecapean olahraga gitu ya. Ya, overtraining. Karena saya sudah merasa kuat gitu ya, akhirnya kebablasan juga gitu ya. Kebablasan gitu ya. Saya dari 53 ke 59 gitu ya. Ini saya betul-betul overconfident gitu ya. Jadi saya olahraganya juga kenceng gitu ya. Akhirnya saya sakit tuh di sana. Gitu ya. Akhirnya saya sakit gitu ya. Saya juga waktu itu sakit, memang tidak mau makan apa-apa gitu, sakit gitu ya. Sehari, 2 hari tidak ada perubahan. Tapi akhirnya istri saya ngasih obat kan karena pusing nggak apa-apa gitu ya. Jadi akhirnya saya makan 1 obat plus vitamin akhirnya gitu ya. Akhirnya hari ke-1, kedua, ketiga tidak ada perubahan. Makan obat, jadi bantu sama obat ya, tapi bukan obat lambung ya Mas ya. Iya. Sakit kepala. Ya. Plus itu akhirnya demam sama flu, pilek segalanya gitu ya. Gitu dalam jangka waktu setelah makan obat 2 hari. Jadi saya juga sangat-sangat takjub juga nih setelah KFP nih, ternyata kesembuhannya cepat gitu ya. Kesembuhannya cepat gitu ya. Yang mungkin kemarin saya overtraining itu karena kalau dulu waktu metabolismenya karbohidrat gitu ya, glukosa gitu ya. Kalau kita latihan beban itu sakit-sakitnya bisa dalam jangka waktu
3-4 hari gitu ya, baru bisa lagi hilang. Gitu. Tapi kalau di KF ini karena memang makannya protein sama lemak, itu paling lama 2 hari gitu ya. Sakit-sakitnya itu sehari itu bisa hilang gitu ya. Makanya tadi overtraining itu karena memang merasa badannya kuat gitu ya. Udah hilang lagi sakit-sakitannya gitu. Udah nggak ada gini sakitnya. Jadi akhirnya terlalu pede jadi akhirnya overtraining di sana gitu. Tapi harus dilihat dari sisi ya mungkin ini sebagai pengalaman juga ya. Jadi ini sangat betul. Ya kita harus kita harus jaga juga gitu ya, nggak boleh sesuatu yang berlebihan gitu ya. Iya, betul banget. Ya, makanya sangat manusiawi, apalagi kayak Kang Hikmat ini gara-gara asam lambung turun 11 kilo, kemudian lewat KF dipulihkan 6 kilo, belum impas sih, dipulihkan 6 kilo dari 53 menjadi 59, ya kan? Nah, terus ya namanya manusia, ya kan? Ya kayaknya sudah fit nih, oke, ayo. Kayaknya udah bisa dipacu nih, kurang lebih dalam tanda kutip gitu kan. Nah itu manusiawi, ya kan. Tapi ada anugerahnya. Kenapa tubuh ini kalau dibilang mesin, ini mesin ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jadi pada saat dia dipacu berlebih dalam tanda kutip secara manusiawi itu tadi, ya dia akan memberi respon gitu. Dia akan memberitahu ya jujurnya. Nah, begitu mungkin lambungnya kumat lagi atau meriang segala macam sampai tidak nafsu makan, ya itulah respon jujurnya badan gitu. Jadi bukan salah apa yang dimakan atau kurang makan apa, bukan itu sebenarnya. Kalau makannya sih udah ada hubungannya gitu. Nah, jadi pada saat itu yang Mas Tio selalu bilang di TFA adalah sakit itu sebagai pengingat, ya kan? Bukan cuma bicara sakit riwayat sakit kita seperti Mas Hikmat yang asam lambung, tapi pada saat contoh sederhana aja, kita pas jalan ke sandung batu atau kepala kita terbentur, terantuk gitu. Begitu itu sebagai pengingat sakit yang muncul pada saat itu. Supaya apa? Ketika lewat situ lagi, kita jadi waspada, kita jadi ngeh gitu. Oh, hati-hati nih. Nah, sama Mas Hikmat merasa overconfident tadi. Nanti kalau fit lagi, jadi ingat lagi, kan diingetin. Jangan sampai overtraining ya. Gitu. Gitu. Nah, yang dialami pada saat gejala itu kan memang yang biasa dialami teman-teman juga itu tidurnya yang biasanya terganggu nantinya. Karena mengalami gejala yang membuat tidurnya terganggu. Nah, di situ yang lingkarannya itu jadi tidak selesai nanti. Jadi kalau sudah tidurnya terganggu, besok itu pasti gejalanya bukan turun, tambah naik. Gitu, Mas. Nah, fungsi obat sebenarnya memberikan waktu, memberi kelonggaran waktu tambahan. Jadi pereda nyeri atau obat anti nyeri apapun itu sebenarnya membuat tubuh kita punya waktu untuk bisa tidur tanpa terganggu. Nah, memang tidak menyelesaikan. Nah, jadi jangan sampai minum obat gejala enak terus nggak dimanfaatin tidur. Ini yang lebih salah lagi. Jadi yang benar begitu gejalanya mereda justru harus dibawa tidur karena menyembuhkan nanti tidurnya. Iya, betul. Gitu. Istirahat ya.
Istirahatnya, betul. Nah, besoknya begitu sudah tidurnya sudah terbayarkan, sudah gejalanya benar-benar turun karena sudah bisa tidur, obatnya sudah bisa dilepas. Nah, jadi banyak yang nanya ke aku, Mas, ini obat anti nyerinya boleh diminum enggak? Ya, kalau ditanya ke dokter, dokter juga pasti akan ngomong, diminum kalau nyeri. Kan kayak gitu kan, bukan betul. Ya. Jadi itu makna dibalik penggunaan obat anti nyeri atau apapun. Boleh, bukan enggak boleh. Soalnya ada juga yang mikirnya, wah, aku enggak mau obat, mau sembuhnya yang benar-benar tanpa obat. Ya kalau tidurnya enggak terganggu, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah terganggu, ini bahaya. Yang ada nanti malah tambah karu-karuan, bisa kemana-mana. Iya kan? Gitu. Iya. Wah, ini seru. Mungkin saya ada lanjutan juga, Mas. Iya, monggo silakan. Ada lanjutan juga. Jadi kalau kemarin kan saya berhenti beraktivitas gitu ya. Jadi memang saya membantu usaha istri gitu, bisnis istri saya bantu gitu ya. Saya bantu. Tapi kan itu tantangannya belum seberapa gitu. Nah, akhirnya saya sekarang sudah mulai normal lagi nih, Mas. Jadi saya dunia yang dulu saya tinggalkan gitu ya. Saya di bulan Desember sudah mulai lagi nih. Jadi mulai lagi ketemu dengan korelasi ya sama teman-teman bisnis saya yang dulu gitu ya. Dunia fashion masih hubungan dengan saya gitu ya. Ketemu gitu ya. Mulai nih saya mendatangi teman-teman di banyak brand gitu ya. Ketemu mereka gitu ya. Jadi beraktivitas seperti biasanya gitu ya. Di bulan Desember gitu ya. Nah, ketika berjalan dengan normal, saya normal gitu ya. Tapi ternyata waktu itu ketika kita atur agak susah juga ya. Jadi saya harus pergi. Saya harus pergi ke luar kota gitu ya. Pergi ke luar kota yang membutuhkan tenaga banyak, waktu juga banyak juga ya. Yang tadinya biasa saya tidurnya jam 9, cukup sampai jam 5 gitu ya. Ini jadi saya baru pulang dari luar kota itu jam 10:30, jam 11. Ini mulai nih. Masalah baru gitu ya. Masalah baru gitu ya. Mulai ini, ada orderan. Harus disediakan ini gitu. Jadi stresnya mulai lagi muncul lagi gitu ya. Ketika normal lagi ternyata jadi protokolnya ini tidak saya bisa atur dengan semestinya gitu ya. Karena memang per meeting dengan yang lain kan tidak bisa saya atur. Pengennya pagi, siang, sore gitu. Tapi ternyata harus keluar kota dengan waktu yang tidak bisa kembali lagi ke rumah. Jam 9 saya langsung tidur gitu. Tapi ternyata enggak gitu ya. Akhirnya banyak protokolnya saya langgar nih. Saya langgar gitu ya. Akhirnya ketika banyak saya langgar, makan juga yang tadinya makannya segini gitu, saya juga skip gitu ya. Jadi itu banyak saya langgar gitu. Akhirnya tubuh juga menjawabnya dengan ini mulai lagi nih, ternyata merasa lelah gitu ya. Terus ternyata kiloan saya turun nih, Mas. Nah, kan bener. Saya melanggar banyak protokolnya. Kiloannya sudah saya 59, ternyata ke 56 turun saya sampai turun. 56,5 gitu ya. Tapi memang sekarang saya sudah mulai naik lagi ketika saya
bisa mengatur waktunya gitu ya. Iya, betul. Kemarin mungkin saya di awal-awal belum stabil gitu ya. Sekarang saya sudah mulai lagi bisa mengatur waktu. Yang jadi masalah juga lain kayak GDP-nya gitu ya. Biasanya saya kan GDP-nya kalau kemarin-kemarin sudah ada di 78 gitu ya. Karena kirurnya kurang, ternyata saya sampai 92 tuh. Ya, sampai naik gitu karena aduh ini udah stres gitu. Istirahatnya kurang, relaxnya kurang gitu. Ternyata naik gitu ya. Nah, akhirnya ya sekarang sudah mulai turun lagi, mulai saya waktu atur lagi sedemikian rupa supaya tidak terlalu ini ya kayak kemarin gitu ya. Akhirnya mulai normal lagi nih. Jadi emang ada aku seneng ini apa ceritanya Kang Hikmat ini apa mencerahkan banget gitu loh dalam bahasa sederhana ya kan, menunjukkan bahwa ini loh contoh bahwa makanan itu bukan segalanya. Ya kan. Kalau makanan segalanya nanti muternya aku kurang makan apa, aku kurang minum apa. Ini udah kelihatan banget loh dari ceritanya Kang Hikmat betapa yang namanya gaya hidup itu tidak melulu bicara aspek makanan gitu. Jadi gaya hidup itu yang sehat itu berbicara keseimbangan, tapi bukan keseimbangan nutrisi, keseimbangan dari stres sama rileks, gitu loh. Gitu loh. Nah, tiap-tiap orang punya polanya masing-masing yang terbaik. Nah, kayak Mas Hikmat gini, waktu masih pandemi, nggak keluar-keluar, polanya udah ketemu tuh, ya kan? Makanya bisa berat badan kembali ke 59, ya kan? Fit, ya kan? Sempat ngalamin sekali itu kejeduk gara-gara overtraining. Nah, sekarang diuji lagi nih. Diuji lagi, kan tubuh dikenalkan dengan adaptasi baru. Oh, udah mulai pergi-pergi, udah mulai ini, ya kan? Di-challenge lagi tuh. Pola tidurnya berubah lagi, bergeser. Nah, kira-kira adaptasinya mau seperti apa? Ini kalau muternya ngomong masalah makanan, udah selesai-selesai deh. Dan ternyata aku percaya Kang Hikmat bukan tipe yang suka cheating, ya kan? Karena asam lambungnya cukup kenceng, ya kan? Kopi aja masih bergumul. Apalagi kalau masuk karbo, lain cerita nih, kita nggak akan ngobrol. Jadi tidak ada cheating nih. Ini baru cheating yang tadi Kang Hikmat bilang, cheating protokol. Oh, jamnya bisa berubah. Terus apa ini jam tidurnya mungkin telat, ya kan? Olahraganya mungkin miss. Aku bilang nggak masalah. Nggak masalah. Kenapa? Karena kita berbicara balance. 5 pilar di KF itu bukan checklist absensi harian. Oh, hari ini harus sudah olahraga. Kalau belum olahraga, belum KF hari ini. Bukan gitu. Jadi, hari ini, apa yang dilakukan hari ini itu sebagai berusaha menyeimbangkan lagi yang kemarin belum seimbang. Nah, itulah kalau istilahnya mau bilang seperti itu. Jadi kita harus selalu melihat flashback hari ini ngerasain apa, itu flashback ke kemarin. Ya, kalau kita sudah identifikasi yang kemarin ada yang kurang, nah hari ini kita bereskan. Jadi misalnya Mas Hikmat hari kemarin udah kemana-mana, udah capek, pulang jam 11, ya 11 malam. Nah hari ini nggak mungkin dong. Ibaratnya pasti pagi berasa lapar, tidur juga masih kurang, mungkin berasa ngantuk, mungkin pagi-pagi sudah kemerucuk, ya udah diikutin dulu, ya kan, diikutin maunya badan. Kecuali kalau hari ini mau dipacu lagi, nah siap-siap itu tekor. Kemarin udah tekor, hari ini tekor, besok mau tekor lagi. Nah kuncinya yang tadi Kang Hikmat bilang,
mengatur waktu. Nah, itu berbicara manajemen itu. Manajemen termasuk kapan waktu untuk rileks, kapan untuk waktu untuk mulai ngomongin kerjaan. Nah ini tiap-tiap orang itu subjektif banget. Di KF aku sama Mas Tio cuman bisa bantu identifikasi. Kadang-kadang ada tuh warrior yang, wah Mas, gimana? Aku ada tuntutan gini, kalau nggak gini gimana? Nah, yang kayak gitu aku nggak bisa ngomong. Aku cuma bisa ngomong ya pilihan. Ya kan, badanmu udah kasih tahu, ya kan, aku cuma bisa bilang gitu, badan Anda sudah kasih tahu, Anda mau abaikan itu keputusanmu, keputusan Anda, tapi pastinya aku cuma bisa bilang kalau ini diabaikan besok pasti gejalanya semakin meningkat, bukan semakin turun. Mau dikompensasi dengan makan obat, makan karbo pun suatu saat akan meledak. Nah itu. Makanya ini episode perdana tapi keren banget, mencerahkan banget. Iya. Keren. Saya kemarin tuh ini, jadi memang saya nonton yang punya Mas Bobi itu tentang maladaptasi di ketofastosis itu saya berulang-ulang nih supaya saya juga bisa nerap. Amin. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang harus masuk dulu nih ke sanubari nih. Supaya intinya dapat gitu ya. Iya. Ya, sama kayak ada juga persepsi yang wah kalau nggak puasa nanti nggak ketosis. Nah, itu salah kaprah banget itu. Ketosis itu bukan milik KF semata loh. Orang ketogenik juga ketosis. Orang DEBM itu juga ketosis, ya kan? Yang membedakan adalah caranya, gitu loh. Nah, kita memang melewati cara puasa, tapi kalau tubuh belum sanggup puasa, ya kayak tadi Kang Hikmat bilang, aku baru sanggup jam 10 waktu di awal-awal. Nah, sekarang udah bisa puasa sampai jam berapa, Mas? Sekarang masih puasa. Oh, kan masih puasa, ini baru udah jam berapa padahal? Mantan GERD loh, mantan GERD. Nah, jadi inilah bicara adaptasi itu begini. Jadi kita jangan jadi polisi lah ibaratnya. Polisi dalam tanda kutip. Oh, kamu belum puasa sampai jam 12, berarti kamu belum ketosis. Aduh, kalau yang tahu jangan deh gitu. Jadi kita harus bijak juga kita kalau memang contohlah Mas Tio, aku selalu melihat Mas Tio. Jadi beliau tidak pernah menghakimi, beliau juga tidak pernah berpikiran jelek, ya kan. Jadi kalau misalnya ada masalah, aku juga berkaca dari Mas Tio. Mas Tio juga berusaha gali, aku pun juga berusaha gali. Jadi bagaimana 24 jam, 48 jam, 1-2 hari kemarin sebelum muncul gejala itu seperti apa? Apa yang dirasain? Apakah kayak tadi tuh Kang Hikmat bilang, oh ngalamin mimpi buruk. Nah, itu udah indikator, ya kan. Porsi makan makin sedikit, badan mudah capek lagi, ya kan. Ya kan. Terus makan sedikit kenyang, ya kan. Hal-hal kayak gitu itu jadi indikator gitu loh. Jadi jangan semuanya dipukul rata. Oh ini HC semua. Aduh, bisa bahaya kan. Aduh, thank you banget. Ini tanpa sadar kita sudah 1 jam lebih lewat lagi. Kalau diterusin nggak selesai karena setiap warrior kayak Kang Hikmat itu pasti punya perjalanannya unik. Gitu. Pesan moral kuatnya di mana? Mas Hikmat dengan GERD-nya, dengan asam lambung, yang lain mungkin autoimun, yang episode terakhir kemarin di tahun 2021 dengan Mbak Handini itu autoimun, ya kan, vitiligo, nah, itu juga luar biasa unik, ya kan. Nah, jadi pastinya teman-teman yang akan melihat video ini rekamannya pasti akan dapetin sesuatu, dapetin message-nya setiap episode, walaupun yang dibahas sama KF, tapi pasti ada pesan yang berbeda, pasti ada pencerahan yang baru yang selalu didapat.
Thank you Kang Hikmat ya sudah sama-sama berbagi ya kan dari Bandung. Moga-moga nanti aku bisa penuhi undangannya ke Soreang ya Mas ya. Kayaknya banyak hiking di sana, asik. Ya, welcome di sini Mas. Thank you. Oke, teman-teman, itu tadi kisah dari seorang Hikmat Budiawan, Kang Hikmat biasanya, karena orang Sunda ya, jadi udah terbiasa dipanggil Kang. Jadi teman-teman pastikan untuk selalu menyimak episode-episode TFH, ya kan, baik itu yang episode Warrior ataupun yang Nakes, ya, jangan pernah terlewat, karena itu tadi selalu ada cerita baru, selalu ada pencerahan baru, ya kan, yang pasti bisa teman-teman ambil sebagai pembelajaran. Bisa jadi kondisinya sama loh, bisa jadi. Dan setiap teman-teman yang jadi narsum di sini, mereka sudah ada di grup, ya kan. Nah, kalau yang berkenan, nanti mungkin aku bisa bantu untuk dapetin nomor kontaknya, untuk mereka bisa berbagi secara private. Ya, oke teman-teman, sekian dulu episode TFH, episode Warrior kali ini. Pastikan teman-teman jangan pernah bosan, selalu simak ya. Oke, sampai jumpa dan salam sehat. Dadah.